Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Desiara Butar-Butar dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan NIM 0825 11005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai zakat dan juga kepedulian sosial. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak kita melihat seseorang yang sedang mengalami kesulitan, lalu kita berkata di dalam hati misalnya, ih kasihan ya gitu. Terus kita merasa iba, kita ngerasa sedih gitu. Tapi setelah itu, selang beberapa menit kita melanjutkan aktivitas kita seperti biasa gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rasa kasihan saja udah cukup untuk dikatakan peduli? Menurut saya belum gitu. Karena kepedulian bukan hanya tentang apa yang kita rasain. Kepedulian itu adalah ketika rasa peduli itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu begitu. Dan salah satu bentuk nyata dari kepedulian sosial di dalam Islam adalah zakat. Kalau kita mendengar kata zakat, mungkin yang langsung kita pikirkan adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, itu betul sekali. Tetapi zakat sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam dari itu. Di dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dari zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka gitu. Ayat ini tuh menarik gitu. Kenapa? Karena zakat itu bukan cuma bicara tentang harta yang kita keluarkan saja, tetapi juga tentang hati kita yang dibersihkan gitu. Zakat ini mengajarkan kita bahwa apapun yang kita miliki itu di dunia ini tuh bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Di dalam rezeki yang kita miliki itu ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, dan di dalamnya itu ada titipan dan hak orang lain begitu. Jadi ketika kita berzakat sebetulnya kita sedang belajar melatih diri kita untuk lebih kritis, katakan. Apa yang Allah berikan kepada saya tidak hanya berhenti kepada saya begitu. Teman-teman, Islam mengajarkan hubungan kita dengan Allah. Kita sholat, kita berpuasa, kita berdoa. Tapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena itu menurut saya keberagaman pun kadang gak cukup hanya terlihat dari seberapa rajinnya kita beribadah, tapi juga bisa kita lihat dari seberapa besar keberadaan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan dari sinilah zakat itu memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Zakat itu bisa jadi salah satu cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, membantu itu bukan berarti kita hanya memberikan sesuatu lalu selesai. Tapi jauh lebih kompleks dari itu. Ketika seseorang miskin misalkan, masalahnya belum tentu hanya karena dia nggak punya uang, tapi bisa jadi dia tuh nggak memiliki akses pendidikan, nggak memiliki pekerjaan yang layak, atau dia nggak memiliki kesempatan untuk berkembang gitu. Maka kepedulian sosial seharusnya itu bukan hanya berkata atau berpikir apa yang bisa saya berikan, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain agar dia bisa bangkit begitu.
Karena ada perbedaan antara membantu seseorang untuk bertahan dan membantu seseorang untuk bisa lebih berdaya. Itu memiliki perbedaan gitu. Memberikan makanan kepada orang yang lapar itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi membantu seseorang untuk memiliki penghasilan agar dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri itu merupakan bentuk kepedulian nyata. Dan keduanya ini bisa berjalan secara bersamaan. Ada satu hal yang menurut saya itu sangat penting. Ketika kita membantu orang lain, jangan sampai kita melihat hanya sebagai orang miskin dan penerima bantuan saja. Bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia. Mereka memiliki nama, mereka memiliki keluarga, memiliki kemampuan, memiliki mimpi mungkin. Dan mungkin yang mereka butuhkan tuh bukan hanya sekedar bantuan, tetapi juga kesempatan gitu. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkembang, dan terkadang memang kesempatan itu datang dari kepeduliannya orang lain. Karena itu menurut saya zakat itu bukan hanya mengajarkan kita untuk memberi, tetapi juga mengajarkan kita untuk bisa peduli, memahami, dan juga membangun. Teman-teman, kita mungkin berpikir, saya belum kaya gitu, saya belum bisa membantu banyak orang, ya nggak apa-apa. Kepedulian tuh nggak selalu dimulai dari sesuatu yang langsung gede kok. Kita bisa mulai dari mendengarkan orang terlebih dahulu. Kita bantu seseorang untuk bisa belajar. Kita berbagi makanan kah, memberikan waktu kah, kesempatan kah, membukakan kesempatan kah, atau sekedar kita hadir ketika seseorang itu sedang membutuhkan dukungan. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin bagi kita itu hanya hal kecil gitu, kebaikan yang kecil. Tapi bagi orang lain tuh bisa jadi alasan untuk dia kembali berharap gitu. Maka, mari kita lihat zakat itu bukan cuma sekedar kewajiban kita mengeluarkan sebagian harta, tapi sebagai pengingat, alarm bahwa di balik rezeki yang kita miliki itu ada tanggung jawab di dalamnya. Di balik kemampuan itu, kemampuannya kita itu ada kesempatan untuk membantu orang lain. Dan di balik kehidupan kita, ada kehidupan orang lain yang mungkin bisa menjadi lebih baik karena ada keberadaan kita gitu. Kita mungkin nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah sosial. Kita mungkin nggak bisa membantu semua orang. Dan kita mungkin nggak bisa mengubah dunia dalam satu hari. Tapi kita bisa selalu mulai dari satu orang, dari satu keluarga, dari satu lingkungan, atau satu kebaikan. Karena semua perubahan besar seringkali dimulai dari sesuatu yang sederhana. Gitu. Jadi, mungkin saat itu setelah saya hadir dalam kehidupan seseorang, apakah hidup menjadi lebih sebaik juga gitu. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga menjadi manusia yang membawa manfaat untuk sesama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bermanfaat menjadi pribadi yang baik untuk semuanya.